Assalamualaikum Baraya, selamat pagi, salam ngarit, salam beternak, sehat selalu, dan semangat selalu Baraya. Ini kebetulan ada beberapa subscriber yang menanyakan tentang ciri domba bajir itu seperti apa, yang pertama. Yang kedua, ada juga domba yang nggak hamil-hamil, apa penyebabnya. Dan juga ada yang menanyakan bagaimana cara nyapi anak domba di usia 3 bulan. Jadi sebelum kita bahas semuanya, karena pada hari ini kebetulan ada eksperimen kita atau namanya yang kita buat jadikan contoh, kita akan bahas tentang namanya domba, ciri-ciri domba bajir dan kenapa domba nggak hamil-hamil. Kalau untuk konten yang cara menyapi anak domba, kita tunggu Baraya ini sekitar 5 hari lagi kita sapi. Nanti kita buatkan kontennya. Hari ini kita bahas bagaimana ciri domba bajir dan kenapa domba nggak hamil-hamil Baraya ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kenapa domba bajir, sebenarnya yang menyebabkan domba bajir itu akibat penumpukan lemak Baraya. Jadi penumpukan lemak di badan, pakan terlalu bagus, lolohan terlalu bagus, itu bisa menyebabkan domba lama-lama menjadi bajir. Yang kedua itu ada juga yang disebut faktor lolohan Baraya. Dan yang kedua itu biasanya domba bajir itu disebabkan karena domba dia udah mengalami birahi puncak. Satu kali dia birahi puncak nggak terpijahkan, 2 kali birahi puncak nggak terpijahkan, 3 kali birahi puncak nggak terpijahkan juga, bahkan sampai 4 kali itu akan menyebabkan bajir Baraya. Jadi mungkin yang kami tahu cuman itu aja Baraya tentang penyebab domba bajir. Sekarang kita lihat ciri domba bajir itu seperti apa sih? Kita akan bahas Baraya, ciri domba bajir itu. Kebetulan di kandang kami di Sinar Harum ini tidak ada domba bajir. Alhamdulillah tidak ada domba bajir. Kami tidak pernah mengalami domba bajir. Tapi ciri-cirinya yang udah pernah saya lihat dan saya pernah menangani juga. Kalau domba bajir itu yang pertama sekali terlihat Baraya, si perutnya ini dia bulat ngeluntung. Jadi bulat aja. Walaupun nggak dikasih makan dia bulat, lemak itu isinya. Itu ciri domba bajir pertama dari secara fisik. Yang kedua Baraya, si buntutnya ini nggak seperti ini. Dia buntutnya itu lebih besar dan keras. Tapi kalau diginiin Baraya, kalau domba bajir ya Baraya ya, ini buntutnya kan kecil, ini akan melebar. Dan kalau diginiin dia keras, jadi bisa seperti ini kan, tapi ininya nggak lentur seperti ini, keras ininya nih. Ininya lurus aja, tapi diginiin bisa, begini aja jadinya. Kalau ini kan enggak, tuh bisa tekuk seperti ini. Itu ciri kedua domba bajir secara fisik. Yang ketiga, nah di bawah ini Baraya. Nih lihat, kalau domba bajir di bawah ini keras, dia seperti batu, ditepak begini keras. Itu ciri domba bajir, keras. Dan si ambing lembek. Jadi kebalikan dari domba yang produktif. Ininya keras, si ambingnya lembek. Jadi nggak terlalu lembek, jadi asa genyal seperti yang hamil, tapi nggak hamil. Bajir itu namanya Baraya. Dan si domba juga aktivitasnya lebih cenderung tenang. Dalam arti tenang, dia walaupun ada bika, ada pemijah di situ, ada jalu di situ, dia nggak agresif, tenang aja. Cuma kalau kita deketin, kita pegang, dia gerusukan. Kalau kita deketin sama jalu, dia tenang. Itu ciri domba bajir Baraya. Bajir itu ada tingkatannya Baraya. Ada yang baru gejala bajir maksudnya. Ada juga yang udah stadiumnya belum terlalu parah. Dalam arti stadium, dia memang udah divonis bajir tapi belum parah. Ada yang bajir parah. Kalau yang bajir parah ini penanganannya akan lebih rumit dan lebih sulit. Dan penanganan domba bajir itu butuh waktu ya, dan ketelitian atau ketelatenan yang benar-benar dibutuhkan itu Baraya. Jadi kesabaran itu harus benar-benar dibutuhkan di situ. Tapi ingat juga Baraya, domba bajir itu bisa disembuhkan Baraya ya. Saya katakan domba bajir itu bisa disembuhkan dengan beberapa treatment dan beberapa terapi Baraya. Ya kebetulan saya juga pernah menangani domba bajir, alhamdulillah berhasil Baraya. Jadi kita akan coba dari tingkatan yang pertama, baru gejala domba bajir. Kalau domba mengalami
gejala domba bajir, itu setiap hari dia harus turun unggah kandang, dijemur secara total. Dijemur secara total maksudnya dari pagi sampai jam 12 total dijemur. Tapi kalau untuk baru gejala dikasih tambang seperti ini, tapi dijemur baraya. Terus yang kedua, kurangi pakan. Pakannya juga harus dikurangi, terutama lolohan kalau bisa dihentikan. Jadi baraya, setelah domba tadi yang saya katakan baru gejala bajir, ditambang seperti ini, dijemur. Setelah itu domba dikasih asam jawa baraya, diminumin asam jawa sebelum masuk kandang. Fungsi asam jawa ini tadi saya katakan untuk mengurangi lemak di tubuh dia baraya. Jadi itu untuk penanganan baru gejala domba bajir. Ya insya Allah dalam jangka waktu pemberian rutin dan total perawatannya selama 1 bulan, domba insya Allah akan birahi lagi dan bisa anakan lagi baraya. Terus kalau memang domba udah stadium parah bajirnya, dalam arti stadium parah baru menengah, tapi udah diponis bajir, itu jangan ditambang dijemurnya. Dia harus dibiarkan di alam liar, di alam bebas. Jadi dikasih di alam bebas, biarin dia muter, dia kepanasan. Cuman di pemberian asam jawanya, kalau untuk pertama kalinya, penanganan pertama, itu pagi sama sore. Asam jawanya diberikan pagi sama sore. Berseiring jalannya waktu, dikurangi pelan-pelan. Dan itu penanganannya kalau udah divonis bajir dan udah ada ciri-ciri bajir, itu lumayan lama baraya, sekitar 6 bulan biasanya. Tapi lamanya 1 tahun, itu harus telaten terus seperti itu baraya. Kalau memang nggak ada lahan terbuka yang luas, itu sebenarnya waktunya akan lebih lama. Cuman kita istilahnya harus tega. Karena domba bajir itu kan menumbuhkan lemak, jadi kita harus ngurangi lolohan. Hilangkan lolohan, jangan pakai lolohan. Tetap pakan hijauan tapi sedikit baraya. Domba akan berisik, yaitu istilah tergantung dari sanggupan baraya. Kalau memang dia tega untuk memberikan pakan sedikit domba berisik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada lahan terbuka, biarin lahan terbuka aja. Itu lebih efektif. Pembakaran lemak dari sinar matahari itu lebih bagus baraya. Jadi itu aja untuk penanganan namanya domba bajir baraya. Sekali lagi saya katakan, domba bajir bisa disembuhkan dengan treatment dan kesabaran baraya. Jadi baraya, kalau untuk domba bajir itu penanganannya seperti itu. Dan kalau memang domba bajir terjadi di farm baraya atau di kandang baraya, sebenarnya itu gejalanya biasanya dombanya sedikit, bang pakan banyak. Jadi dia ngasih makan semaunya. Karena betina itu untuk dikasih pakan itu nggak harus kenyang baraya. Yang penting dia ngisi, karena ya kalau betina ini yang kita ambil anak, bukan badan. Anaknya yang kita ambil. Jadi kalau semakin dia gemuk, itu bakal rentan bajir baraya. Terus juga kalau memang terjadi di kandang baraya atau di kandang rekan-rekan sekalian domba bajir, kalau memang mengurus dombanya kurang dari 10, bisa di treatment atau diterapi. Karena itu baraya lebih banyak waktu di situ. Bisa disembuhkan, tapi secara bertahap baraya. Tapi kalau populasi baraya peningkatannya udah sangat tinggi, dalam arti tinggi di atas 30 dombanya, tiba-tiba ada domba bajir. Kalau saran saya, daripada di treatment dengan segala macam, lebih baik ya kalau bisa ya dijual, biar menghasilkan, bisa ditukar lagi gitu, atau dijual eka atau seperti apa, itu gimana baraya. Tapi kalau untuk dirawat atau di treatment, sedangkan domba baraya itu banyak, saya rasakan makan waktu. Dan bukannya berhasil, malah timbulnya nanti baraya stres sendiri. Karena mengurus domba bajir itu butuh ketelatenan, konsistensi yang sangat benar-benar dibutuhkan di situ, kesabaran. Terus juga namanya pemberian pakan harus dikurangi, lolohan seperti asam jawa tadi harus rutin. Jadi benar-benar dibutuhkan di situ baraya. Jangan sampai dengan akibat domba bajir ini, jadi ada efek ke domba-domba yang lain. Kalau memang populasinya meningkat banyak, ya saya katakan jual aja. Atau memang mau dipotong, silahkan, itu kembali ke tangan baraya. Kalau dombanya sedikit, bisa ditreatment. Dan selanjutnya kita bahas tentang namanya domba yang susah hamil atau nggak hamil-hamil baraya. Itu banyak diidentifikasi sama peternak-peternak pemula, disebutnya langsung ponis bajir. Enggak. Kalau domba nggak hamil-hamil itu sebenarnya, sebelum kita bahas cirinya, kita bahas dulu faktornya. Faktor domba nggak hamil-hamil itu pertama sekali, dia biasanya danten.
Danten usia belum siap pijah dipijah. Jadi di situ sperma banyak, dipijah terus birahi terus. Itu yang pertama. Yang kedua faktor pakan. Faktor pakan itu saya katakan tadi yang di domba bajir jangan terlalu banyak untuk pakan betina. Yang penting dia terisi perutnya. Kita lihat perutnya kalau memang udah buncit ya udah. Karena betina itu kita ambil anak tadi ya. Terus yang ketiga faktor pemijah. Biasanya domba ngambil hamil itu walaupun betinanya udah siap produksi tapi nggak hamil juga. Itu ada faktor pemijah. Bisa jadi pemijah muda. Pemijah kurang perawatan, bisa jadi karena sperma pemijah ini kurang. Faktor kelima atau faktor selanjutnya nggak hamil-hamil juga. Cara mijah dalam arti domba belum birahi atau belum total birahi dipijah secara paksa. Jadi ada seperti itu. Jadi banyak faktornya Baraya. Jadi nggak bisa kita memvonis, wah ini nggak bisa. Jadi banyak faktornya, kita lihat dulu faktor-faktornya itu. Bener nggak, ada nggak faktor-faktor yang salah itu. Kalau memang ada, jadi benahi. Dan ciri domba yang nggak hamil-hamil, biasanya perutnya sama seperti ini, sama seperti domba biasa. Dia nggak bentuk bajir, tapi dia nggak hamil-hamil. Dan biasanya, cenderungnya itu, bulunya itu biasanya berbentuk bulu jalu. Kalau ini kan bulunya lembut. Ada betina yang bentuknya bulunya bulu jalu. Dan itu memang saya katakan betina sulit untuk lahir atau sulit untuk anakan. Tapi bisa Baraya. Terus yang kedua, biasanya nasi ininya Baraya turun, ngedaplok. Si bujur ininya nih ngedaplok Baraya biasanya. Dan turun dia biasanya. Itu ciri domba yang nggak hamil-hamil atau susah hamil Baraya. Penanganannya gimana? Ada juga penanganannya. Ya, saya katakan kalau ini kan domba susah hamil, bukan bajir ya. Jadi 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali wajib turun unggah kandang. Jemur, tapi sebelum dijemur dimandikan dulu. Dimandikan, setelah dimandikan jemur. Ya 2-3 jam atau 2 jam masukin lagi. Kasih air asam terus. Lihat perkembangannya selama 1 minggu. Akan ada perubahan. Biasanya nggak 1 minggu domba langsung cepat birahi. Nah pada saat birahi, lihat lagi proses cara mijahnya. Jadi mijahin domba itu nggak sembarangan, nggak asal masuk, enggak. Jadi kita harus ada caranya Baraya. Karena sperma si pejantan itu benar-benar harus maksimal pada saat dia mijah. Itu yang pertama. Yang kedua, usia pemijah pun harus benar-benar kita kita perhatikan. Dia pemijahnya muda atau pemijahnya sudah layak atau memang standar pemijah. Jadi harus ada tingkatannya. Kalau untuk berapa kali naiknya Bang? Ya itu tergantung. Biasanya yang bagus itu sperma pertama dan sperma kedua. Yang paling bagus sperma pertama pada saat masuk. Kalau kedua, ketiga, keempat biasanya hanya untuk si pemijah ini biar nggak terlalu dordar di kandang. Karena kalau dia mijah baru sekali, dia masih nafsu, dia suka dordar. Jadi biasanya 3 atau 4 kali. Jadi Baraya, dari tadi penyampaian saya atau teori-teori saya, praktek-praktek saya, kesimpulannya cuma satu Baraya. Jangan sampai kita memberi pakan betina itu berlebihan atau over. Kalau betina itu ada takaran pakannya. Takarannya nggak harus bobot badan sekian, sulit. Nah, kira-kira aja sama Baraya. Karena ini Baraya ya. Perut sebelah sini, nih, perut sebelah sini Baraya. Perut sebelah sini, ini rahim Baraya. Rahim. Perut sebelah sini, pakan. Kalau kita kasih pakan, kita lihat perut yang sebelah sini. Sebelah kiri kita. Kalau dia udah ngegendong, berarti pakan udah masuk. Jangan terlalu over. Itu cara melihat, kalau saya pribadi, cara memberikan pakan di betina, saya lihat perut. Yang kedua, intensitas perawatan Baraya. Dalam arti, domba itu jangan biarkan di kandang sampai dia birahi, itu akan lama. Tetap ada proses penjemur, mandi jemur, dan itu akan mempermudah domba untuk birahi Baraya. Yang ketiga, proses pemijahan. Proses pemijahan harus benar-benar kita pahami dengan baik. Memaksakan boleh, memaksakan betina untuk dipijah boleh sebenarnya Baraya. Dan ada kemungkinan jadi, ada Baraya sebenarnya. Cuman kita lihat lagi posisi si betinanya ini yang kita lihat. Apakah dia memang layak untuk dipaksa seperti itu? Kalau memang dia bisa dipijah, pijah.
Makanya di kandang kami itu pemijahan ada 2 titik, koloni dan soliter. Kalau untuk perawatan domba bajir sendiri tadi udah saya katakan, tetap baraya pakan faktor utama. Kebersihan, mandi jemur, perawatan tetap faktor utama. Jadi mungkin itu aja sedikit sharing dari Sinar Harum ini tentang yang namanya domba nggak hamil-hamil dan domba bajir baraya. Semoga bisa jadi acuan. Dan untuk senior-senior saya di luar sana, kalau memang penyampaian saya ini keliru, ada yang kurang, atau apapun itu, silahkan masuk kolom komentar. Kalau memang ada yang mau ngejapi secara lebih intensif lagi, silahkan masuk kolom komentar. Jadi itu aja mungkin baraya untuk pagi hari ini, tentang namanya perawatan domba bajir, domba nggak hamil-hamil. Jadi, assalamualaikum, selamat pagi, salam beternak, tetap semangat baraya.